Indeks harga saham gabungan ditutup naik tipis 0,8 poin ke level 5.049,48 pada Jumat pekan lalu. Selama sepekan, IHSG mampu menguat 1,24%, didukung dari sektor saham pertanian dan aneka industri. Pelaku pasar yang merespon positif pidato Presiden Joko Widodo dalam KTT APEC 2014 di Beijing telah memberikan tenaga untuk indeks saham. Meski demikian, pelaku pasar juga masih menantikan kepastian rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada pekan ini. Presiden Jokowi dikabarkan segera mengumumkan penyesuaian harga BBM bersubsidi setelah menghadiri pertemuan di luar negeri. Melihat kondisi itu, sektor saham apa saja yang dapat dicermati? Saham-saham apa yang menjadi pilihan pelaku pasar pada pekan ini? Apakah IHSG melanjutkan penguatannya? Berikut wawancara liputan6.com dengan analis PT First Asia Capital David Sukianto. Pada pekan lalu itu investor mengantisipasi akan ada kenaikan BBM sehingga cenderung mereka turun profit taking. Karena tetapi di tengah pekan ternyata kan tidak ada kenaikan BBM dan Pak Jokowi dengan begitu memukaunya bisa melakukan pidato dengan baik di APEC, di mana itu langsung saya dengar dapat investasi 27,5 miliar US dollar dari hasil pidato dia, dan itu membawa optimisme tersendiri bagi pasar. Kenapa? Karena iklim investasinya pasti akan membaik. Kenapa membaik? Karena Pak Jokowi begitu diterima dengan para investor dari luar negeri gitu. Sentimen global sendiri aku rasa di luar negeri juga masih pergerakan masih data-data lagi belum ada kebijakan yang signifikan maupun data ekonomi yang keluar dengan signifikan. Jadi aku rasa di luar negeri sendiri pergerakan masih flat, dan di Indonesia sendiri dalam 3 hari terakhir juga pergerakan cukup flat karena hampir minim sentimen positif. Terakhir itu keluar dari data BI Rate dan itu sudah diekspektasi kalau akan tetap, dan itu sebenarnya memberikan sinyal positif karena mencerminkan kestabilan ekonomi, kestabilan kebijakan ekonomi yang dilakukan Bank Indonesia selama setahun terakhir. Untuk pekan depan sendiri kita sebenarnya masih menunggu satu isu yang sangat penting yang sangat krusial, yaitu dari kenaikan BBM. Apakah akan naik berapa, apakah akan naik sekarang, atau mungkin masih ditunda lagi. Kalau misalnya nanti naik, tentu indeks akan bergejolak pastinya, dan kemungkinan besar koreksi sangat besar sekali. Karena tapi itu hanya untuk jangka pendek, karena pada long run atau jangka panjangnya itu masih sangat baik sekali menurut saya. Kalau misalnya BBM masih ditunda, kemungkinan besar indeks tidak akan turun terlalu banyak, masih bentuk fase konsolidasi. Dan kemungkinan besar untuk menguat masih cukup lebar kalau sampai tidak dinaikkan. Oke, untuk pekan depan aku kasih range mungkin di 4.900 untuk supportnya, sedangkan resistennya mungkin di 5.130. Untuk support pertama mungkin di 4.900 kalau itu ditembus mungkin akan ke 4.800, tapi kita tidak bicara yang worst case seperti itu, meskipun memang pada faktanya biasanya kalau BBM naik itu indeks bisa turun hingga lebih dari 10%. Jadi kalau sekarang posisi di 5.100 mungkin bisa turun hingga ke 4.600 mungkin. Untuk pekan depan kalau misalnya nanti BBM jadi naik, itu bisa dicermati di saham-saham infrastruktur yang akan mendatangkan keuntungan kalau BBM naik. Selain itu juga dari emiten konstruksi dan juga emiten energi seperti Pegas itu menjadi pilihan untuk pekan depan. Kalau sampai BBM dinaikkan. Kalau tidak dinaikkan, mungkin saham-saham defensif itu bisa jadi pilihan kembali. Akan tetapi yang agak sedikit bahaya kalau emiten konsumsi, kalau BBM naik itu malah mereka akan mendapatkan sentimen negatif, karena bagaimanapun daya beli masyarakat akan turun dan akan berpengaruh kepada penjualan mereka. Ada infrastruktur mungkin bisa dilakukan baik untuk di jasa marga, Pegas, terus kemudian juga untuk semen gesik juga masih bisa, terus kemudian untuk itunya bisa masuk ke Pegas, dan juga bisa di emiten konstruksi seperti Wijaya Karya dan Adikarya. Tadinya sebenarnya biasa saja, tapi setelah selesai Pak Jokowi lakukan pidato itu masuk hingga 900 miliar, terus kemudian keesokan harinya meskipun ada closing, tapi masuk sekitar 2 triliun dan aku rasa itu menyebabkan investasi merasa nyaman untuk tetap berinvestasi di Indonesia, meskipun tidak mengurangi juga kecemasan
akan nanti keluarnya hot money di tahun depan, yang itu diakibatkan oleh kebijakan kenaikan bunga dari The Fed. Pemerintah sebaiknya itu tidak fokus untuk menjaga hot money tersebut, akan tetapi fokus menjaga pertumbuhan ekonomi dengan tetap menampung investasi langsung yang dilakukan oleh para investor asing. Jadi kalau hot money itu bentuknya kan hanya untuk investasi di portofolio saham, SBI dan juga instrumen pasar modal lainnya. Kalau investasi langsung, mereka akan bangun pabrik di sini, mereka akan bangun infrastruktur dan akan join dengan proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Dan itu hal yang harus difokuskan, karena kenapa? Karena nanti itu secara long run, secara jangka panjang itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan hot money yang masuk langsung sekaligus banyak gitu.